Berarti memang keinginan kuliah di Bengkulu karena memang ketertarikan. Ketertarikan tadi Bang. Cuman cerita yang saya dapat ternyata berbeda dengan kenyataan. Tadi kan diceritakan nyampe Bengkulu, ini ada kekecewaan ini. Nah, kalau mendapatkan kekecewaan, kenapa enggak balik Jakarta? Karena kaki sudah melangkah Bang. Oh gitu. Jadi kekecewaan itu kita rubah dengan prestasi. Tentu saya juga ingin mengetahui, pasti ada yang mempengaruhi, yang membentuk watak dan karakter Pak Wali ini seperti sekarang ini. Siapa kira-kira? Kakak saya Bang. Saya dari kecil ikut ya sama kakak begitu. Karena ayah saya pun meninggal waktu saya kecil. Jadi kalau emak itu meninggal ketika saya bayi. Kebiasaan mereka selalu mendidik kami begitu adik-adiknya untuk terus dengan optimisme. Bahkan ketika saya merantau ke Bengkulu pun dikasih pilihan Bang. Boleh ke Bengkulu cuman semua fasilitas nggak dikasih. Ya, sehingga saya di Bengkulu waktu itu ya jualan nasi, buka warung nasi. Kemudian jual kompor minyak itu Bang. Saya keliling tuh Bang. Ketika mahasiswa lain enak tidur misalkan bangun siang, saya enggak. Saya ke pasar Minggu beli sayuran. Nah, menjadi wali kota itu kira-kira itu sebagai tujuan, cita-cita, atau mungkin masih ada lagi nih tujuan berikutnya nih. Kalau boleh tahu nih mungkin BD1 lah gitu. Gimana kira-kira? Nah, mohon pendapat Pak Wali ini dengan potensi Kejati nih. Ya, saya pikir ini sebuah terobosan yang luar biasa. Ini mungkin ice breaking ya, artinya mencairkan suasana yang tadinya menakutkan, menyeramkan, ini bisa cair. Dan kemudian menarik ruang-ruang gelap kepada ruang cahaya. Kebanyakan sekarang grup-grup ya medsos begitu, kan itu kan keramak kerumuk cerita hoak, negatif, kebencian itu aja isinya Bang. Tapi dengan ditarik begini kan semua jadi terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir ngobrol cerita terkini podcast Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kali ini teristimewa, saya kembali menjadi host dan hadir di tengah-tengah kita. Saya undang yang mungkin tidak asing lagi, khususnya di kota Bengkulu, yaitu Bapak Haji Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Wali? Alhamdulillah, sehat. Nah, ini saya khusus undang Pak Wali, kiranya nanti dalam wawancara bisa menjelaskan atau menerangkan hal-hal apa aja yang sudah dilakukan oleh Pak Wali dalam menjabat sebagai wali kota, dan tentu juga ada hal-hal yang ringan juga. Kita serius tapi santai. Nah, tentu saya awali dengan biografi Pak Wali Kota. Mungkin bisa diceritakan dari lahir, sekolah, sampai kuliah di mana. Nah, dari situ kita bisa lebih mengenal lebih lanjut Pak Wali. Jadi Bang, memang saya ini sangat luar biasa nih hari ini ya. Saudaraku sekalian, ini mungkin pertama kali ada Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang mengadakan podcast. Ini luar biasa, kita beri aplaus. Luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi. Ini suasana yang sangat baik. Yang kedua, saya jawab Bang ya. Saya lahir di Lampung Bang. Lampung 29/11/79. Jadi ketika itu memang tidak lama setelah lahir gitu, emak saya mengandung lagi, dan kemudian adik saya meninggal dunia. Begitupun emak saya meninggal. Karena memang di kampung ketika itu memang rumah sakit jauh dari tempat kami. Sehingga di perjalanan tidak bisa diselamatkan.
Saya waktu itu masih kecil, masih sangat kecil sehingga tidak begitu ingat wajah ibu begitu, wajah emak. SD kemudian saya di Jakarta, merantau ke Jakarta ikut dengan kakak, dan kemudian sampai SMA dan kita dilatih jualan, Bang. Jadi dulu kita memang dari keluarga yang senang punya usaha, sehingga dari kecil sudah dilatih usaha. Kemudian SMA selesai, saya dulu punya tetangga, dia orang BIN, dia cerita bagaimana Bengkulu. Saya tertarik, karena katanya kampusnya di depan pantai. Kebayangan saya itu kan pantai itu indah begitu, luar biasa lah gitu. Sehingga tamat SMA, saya ikut UPTN, pilih Bengkulu. Keluarga tanya memang kenapa kok ke Bengkulu? Saya bilang saya nggak tahu, saya kepengen ke Bengkulu. Kenapa nggak di Jakarta, kenapa nggak di Lampung, kenapa di Bengkulu? Saya bilang saya betul ingin ke Bengkulu. Berangkat ke Bengkulu sendirian, Bang. Berarti memang keinginan kuliah di Bengkulu karena memang ketertarikan. Ketertarikan tadi, Bang. Karena pas udah itu ketika saya di Peldrum ya, kita olahraga anak SMA. Kemudian kita nunggu, biasa anak-anak muda zaman dulu, anak kecil dulu, anak SMA seneng kalau naik truk begitu kan. Jadi bukan mobil jemputan, bukan naik bis begitu. Bangga kalau kita bisa numpang mobil truk. Itu kita terasa maco begitu. Sehingga ketika lagi nunggu truk itu, saya lihat ada bis, tulisannya Putra Rafflesia, Bengkulu. Saya bilang ini Bengkulu lagi muncul. Udah tetangga saya pernah dinas di Bengkulu. Kemudian saya lihat juga ada bis Putra Rafflesia itu, termotivasi saya searching Bengkulu ini apa. Bahkan cerita yang saya dapat, Bengkulu ini termasuk satu daerah yang ditukar dengan Singapura ketika itu. Saya bilang tentu lebih punya nilai. Singkat cerita akhirnya ke Bengkulu, Bang. Cuman cerita yang saya dapat ternyata berbeda dengan kenyataan. Ketika itu kan saya datang ke sini, waktu itu masih pesawat Merpati. Di pesawat itu saya kenalan dengan pimpinan PT Pusri, orang Palembang. Jadi dia kenalan dan kemudian dia katakan rumahnya di Jitra. Saya cari kosan susah dulu. Ada kos-kosan di Kandang Limun itu sekitar Unip, itu hanya untuk perempuan saja. Untuk laki-laki susah. Akhirnya karena saya nggak ketemu gitu tempat, saya numpanglah dengan kepala Pusri waktu itu di Jitra. Dia istrinya nggak ada, dia cuma sendiri. Akhirnya udahlah, ayo kita ikut. Kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Sudah itu saya cari kos-kosan, alhamdulillah dapat. Itu pun bukan kosan rumah orang yang nggak dikosin. Cuma kan ada dekat masjid begitu, Pak Amrah namanya. Saya bilang, saya minta tolong Pak, saya numpang di rumah Bapak. Dia bilang saya nggak kosin, nggak usah kos, saya numpang aja. Dia bilang kamu mau, nggak apa-apa. Makan kita pakai tikar begitu. Kalimat pertama yang saya tahu dulu mukmui. Abang tahu mukmui? Apa itu? Mukmui itu makan. Itu bahasa Rejang. Jadi istrinya Rejang, Pak Amrah itu selatan. Jadi kalau dia panggil saya, "Mi, ayo mukmui kelak." Makan dulu gitu kan. Kalimat pertama yang saya tahu, kalimat Bengkulu. Sudah itu kita kuliah, alhamdulillah ya kuliah selesai. Cuman saya ini termasuk orang yang sedang mencoba hal yang baru, Bang. Ketika itu saya coba buka warung nasi. Padahal saya nggak bisa masak. Bumbu dapur pun saya nggak tahu. Tapi saya selalu katakan, if there is will, there is way. Jika ada kemauan, di sana akan ada jalan. Maka kita buka waktu itu warung makan di gang Pematang Gubernur begitu. Alhamdulillah selesai kuliah, itu sudah bisa kita kasih ke orang. Tamat S1 pulang ke Jakarta, usaha lagi di Jakarta, pindah lagi ke Bengkulu, S2 begitu, nyalon DPRD kota. Terpilih umur 24 tahun waktu itu. Terpilih satu periode, kemudian ke provinsi jadi wakil ketua DPR provinsi, kepeleset jadi wali kota. 12 pasang calon. Nah, sebelum jadi wali kota nih, Bang. Iya. Tadi kan diceritakan nyampe Bengkulu, ini ada kekecewaan ini. Nah, kalau mendapatkan kekecewaan, kenapa enggak balik Jakarta? Karena kaki sudah melangkah, Bang. Oh, gitu. Jadi kekecewaan itu kita rubah dengan prestasi. Begitu. Karena kan dulu cerita Bengkulu ini indah, di depan kampusnya itu, Bang. Itu pantai. Saya bilang kalau kuliah di situ enak nih, sudah lagi pusing nyemplung di pantai. Ternyata pantai dengan kampus kami Unip itu agak jauh. Begitu kan? Sehingga begitupun kos-kosan ketika itu nggak sebanyak di Jakarta gitu kan. Sehingga saya bilang waduh. Cuman ketika kita langkah kaki sudah maju, rasanya memang nggak mungkin kita kembali lagi. Nah, itulah pemirsa perjalanan kisah singkat Pak Wali Kota mulai dari sekolah sampai kuliah di Bengkulu.
Nah, tentu saya juga ingin mengetahui, pasti ada yang mempengaruhi, yang membentuk watak dan karakter Pak Wali ini seperti sekarang ini. Siapa kira-kira? Kakak saya, Bang. Saya dari kecil ikut ya sama kakak begitu. Karena ayah saya pun meninggal waktu saya kecil. Jadi kalau emak itu meninggal ketika saya bayi. Kalau boleh tahu nama kakak? Itu apa? Ada 7, Bang. Ya. Ada Abang Zul, ada Bang Zainuddin, ada juga kak saya perempuan, ya apa itu Kak Bedah. Jadi seluruh kakak-kakak saya itu sebagai pengganti orang tua. Yang laki-laki sebagai pengganti ayah saya, yang perempuan sebagai pengganti emak saya. Dan kebiasaan mereka selalu mendidik kami begitu adik-adiknya untuk terus dengan optimisme. Bahkan ketika saya merantau ke Bengkulu pun dikasih pilihan, Bang. Boleh ke Bengkulu, cuman semua fasilitas nggak dikasih. Ya, sehingga saya di Bengkulu waktu itu ya jualan nasi, buka warung nasi. Kemudian jual kompor, saya kompor minyak itu, Bang. Saya keliling tuh, Bang. Ketika mahasiswa lain enak tidur, misalkan bangun siang, saya enggak. Saya ke pasar Minggu beli sayuran. Mungkin lebih tepatnya ya, mohon maaf, mungkin seperti sales gitu. Iya, seperti sales, Bang. Dan kita punya perusahaan salesman memang, alat-alat rumah tangga. Ya, ya. Ada kompor, begitu apa, alat-alat rumah tangga. Dan kita dilatih untuk kemudian, iya kamu coba. Nggak boleh kemudian ngebos begitu kan, nggak boleh mentang-mentang punya terusnya ini enggak. Mereka diminta kita keliling. Nah, itulah yang membuat watak dan karakter sehingga terbentuklah jati diri Pak Wali seperti sekarang ini. Bang. Mungkin itu, Bang. Ya. Saya pernah, Bang, keliling di satu perumahan yang sangat besar di Jakarta. Jadi seluruh rumah minta maaf. Karena performan kita kan sales nih. Kita jualan gitu kan. Jadi tahu-tahu assalamualaikum. Oh maaf. Satu rumah, oke. 2 rumah, terus begitu. Terakhir itu udah kesel kan. Saya bilang kalau soal maaf saya maafkan, cuma itu lihat barang saya dulu, gitu. Sampai pernah kita buka sepatu begitu ketika kita lagi jualan, lagi ngobrol-ngobrol di lantai pertama, lantai kedua anak-anaknya nggak tahu apa yang disiram, kena sepatu saya. Wah, saya bilang nggak balik modal lagi. Begitu, Bang, luar biasa. Sehingga memang kita dilatih tidak boleh kemudian masuk zona nyaman. Kita dilatih untuk berjuang. Apa yang kita inginkan perjuangkan. Nggak ada cerita masakan given tuh nggak ada itu. Artinya diberi itu tidak ada. Memang pemirsa, kesuksesan itu tidak harus dicapai dengan jalan yang mudah. Namun kesuksesan itu harus kita capai dengan perjuangan. Seperti saya juga dulu seperti itu. Ya. Untuk mencapai seperti yang sekarang ini juga bukan hal yang mudah. Betul. Saya juga dari keluarga yang tidak mampu. Penuh perjuangan untuk bisa mencapai sukses. Tapi itulah bisa membentuk jati diri kita. Yeah. Nah, oleh karena itu saya ingin mengetahui lebih dalam lagi nih. Yeah. Bagaimana ceritanya sampai terjun ke istilahnya dunia politik ya, akhirnya menjadi wali kota. Bahkan saya dengar-dengar dari media saja yang saya baca biografi pernah nyalon jadi gubernur. Nah, ini gimana ceritanya? Iya, Bang, saya itu kepengen begitu bagaimana setiap ibu-ibu terutama emak saya kan meninggal melahirkan. Saya tidak menyalahkan Tuhan, tidak. Artinya menurut saya hal-hal yang seperti ini sebenarnya bisa diatasi oleh pemerintah begitu. Asalkan pemerintahnya punya goodwill, punya niat baik. Sehingga ini yang memotivasi saya kemudian terjun ke organisasi. Saya aktif di banyak organisasi kampus ketika itu, di eksternal juga begitu. Kita terbiasa memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang terabaikan oleh pemerintah. Tetapi kan kalau kita berjuang di luar pemerintah, itu rasanya dari 1000 yang kita suarakan, 1 yang terkabul, itu alhamdulillah. Tapi saya berpikir kalau kita masuk ke dalam pemerintah ceritanya berbeda. Maka ketika itu setelah S1 saya calon di DPRD Kota Bengkulu usia 24 tahun begitu. Dan terpilih waktu itu, dan setelah itu saya fokus kepada pemberdayaan masyarakat yang tidak terdengar suaranya oleh pemerintah. Sebut saja Yani, Bang. Yani ini seorang anak yatim usia 13 tahun, dia kena penyakit prolak, dia tinggal di Bentiring. Saya baca di koran,
penyakitnya, mohon maaf dari alamat kelamin perempuannya muncul daging tumbuh sebesar lengan pria ini. Saya datang ke sana, rumahnya Batako, dia lagi tidur di atas dipan yang tikarnya hancur-hancuran. Saya bilang, Bu, boleh nggak Yani ini saya bantu? Dia bilang, Pak, kami nggak punya uang. Uang Yani ada di APBD itu uang Yani. Tinggal izin ibu saja kita bantu ini. Ketika DPRD yang mengkonfirmasi ke rumah sakit untuk minta ambulan, rumah sakit nggak pernah nolak. Karena pejabat yang telepon. Saya membayangkan kalau Yani kecil atau ibunya yang janda, yang ditinggal suaminya, yang miskin itu, nelpon saya yakin akan panjang ceritanya. Dan alhamdulillah ketika itu kita advokasi, kita bawa ke rumah sakit, M. Yunus nggak sanggup, kita bawa ke RCM. RCM kurang lebih sekitar 1 bulan lebih begitu, mendapatkan penanganan, selesai sembuh, dan kita bawa ke Bengkulu lagi. Kita minta jemput kader-kader partai kita agar dia merasa betul-betul dimuliakan. Alhamdulillah proses itu selesai. Nah, hal ini ialah yang kemudian yang fokus kita, Bang, manfaat daripada bergabung di pemerintahan atau terjun ke politik ini. Banyak hal-hal yang nggak bisa disuarakan di luaran, tapi bisa selesai di pemerintahan. Kira-kira gitu. Nah, berarti diawali dengan karir menjadi anggota DPRD. DPRD Kota. Nah, apa yang menjadikan akhirnya nyalon untuk jadi wali kota? Calon wali kota ya, Bang. Sebenarnya rasanya nggak mungkin waktu itu, Bang. Karena lawan saya incumbent. Incumbent ini senior saya juga, sama partai dengan saya juga. Dan paut dengan saya jauh. Jadi kalau beliau datang ke satu pesta, saya datang, itu orang nggak kenal sama saya. Setiap orang kenal sama beliau. Bahkan kami punya anekdot tuh, semut pun kenal saking terkenalnya. Tapi ada beberapa kawan-kawan kita aktivis yang mengatakan coba aja dulu lah, kita jalan. Saya bilang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Akhirnya kita jalan aja, Bang. Waktu itu saya jalan kaki 9 jam. 9 jam selama 1 hari, 6 kali kurang lebih ganti baju gitu karena panas. Kita door to door. Dari rumah ke rumah kita ketok-ketok pintu orang begitu. Datang ke rumah menyampaikan, ada yang banting pintu, ada yang ngajak makan kan itu. Karena kita nggak punya uang, kita buat selembaran, Bang. Selembaran dari kertas kambing begitu, dicetak di Panorama, Ucok yang nyetaknya kan, kader kita juga dia cetak. Dan kita datang itu bawa oleh-olehnya tulisan itu saja. Pentingnya misalkan mengajak memakmurkan masjid, pentingnya sholat, hanya itu saja kita bicarakan. Ada yang terima, ada yang tolak begitu. Nah, setelah itu kita buat kuis. Ketika itu ada kuis Insya Allah Helmi Hasan. Kebetulan juga lagu Maher Zain ketika itu lagi terkenalnya. Insya Allah. Ini kemudian mendongkrak begitu survei saya yang dari paling bawah kemudian jadi ke atas. Sempat waktu itu 2 putaran begitu, kenapa kan pasangnya 12, Bang. Terbanyak mungkin di Republik ini di Bengkulu. Jadi suara partai sudah habis, suara independen sudah habis. Jadi nggak ada ruang lagi, sudah terpakai semua 12 pasang calon. Dan saya pasangan yang memang paling rendah surveinya ketika itu. Tetapi ketika saya door to door begitu bertemu langsung dengan masyarakat, muncullah program dari masyarakat itu yang namanya APBD untuk rakyat. Infrastruktur jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, bantuan modal 1 miliar 1 keluarga segala macamnya itu sebenarnya cerita-cerita dari rumah ke rumah yang kemudian kita naikkan jadi visi dan misi. Maka ketika itu kita sampaikan nyambung, begitu nyambung. Nah, ketika infrastruktur jalan yang pertama begitu yang kita buat, alhamdulillah di periode kedua saya tinggalkan Bengkulu, saya ke Kamboja. Saya sekaligus menguji coba bagaimana apakah mungkin begitu tradisinya Sayyidina Bilal itu berlaku di Bengkulu. Bilal itu kan konon katanya dia jadi gubernur tanpa kampanye, tanpa debat. Saya ingin coba, kan 5 tahun kita sudah berjalan nih. Dan saya lihat juga berita antara Ahok dengan Surabaya dulu, Ibu Wali Kota Risma. Mereka kan berdebat itu soal kompetisi itu. Bu Risma katakan, dia bilang Pak Ahok kalau Bapak kerja selama menjabat, Bapak nggak usah kampanye. Kalimat ini kena ke saya. Ibu Risma, saya bilang benar juga nih. Maka ketika itu saya putuskan periode kedua saya nggak mau kampanye, nggak mau debat, saya pergi ke Kamboja. Saya ingin melihat bagaimana saudara-saudara kita di Kamboja begitu. 4 bulan saya matikan handphone. Banyak kawan-kawan ketika itu bertanya, dia bilang konyol ini nggak boleh, nggak. Saya bilang nggak apa-apa. Karena 5 tahun sudah kita kerja, biarkanlah rakyat memilih. Kalau mereka ingin melanjutkan apa yang sudah kita buat, silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, kita sudah lebih dari cukup. Ternyata berjalan begitu, terpilih lagi di periode kedua. Periode kedua terpilih,
Dan fokus kita masih tetap, Bang. Artinya bagaimana kita mendengar suara-suara masyarakat sehingga program-program pemerintah itu program yang lahir dari keinginan masyarakat. Seperti rumah sakit, Bang, rumah sakit Harapan dan Doa di sebelah ini dulu kantor, Bang. Itu kantor pemerintah Kota Bengkulu. Cuman rasanya kok nggak nyaman. Kampung tanah kelahiran ibu negara pertama kali, Ibu Fatmawati, yang menjahit saka merah putih, kok kampungnya nggak punya rumah sakit. Maka kita jadikan kantor wali kota jadi rumah sakit. Dan rumah sakit itu 1 tahun kemudian bisa berjalan. Saya langsung ketemu dengan menterinya ketika itu, perempuan juga kan, saya minta, akhirnya di backup. Dan rumah sakit ini saya namakan Rumah Sakit Harapan dan Doa terbaik di dunia. Orang tanya ke saya, dia bilang, Pak, ukuran terbaik di dunia ini apa? Bukan fisiknya, bukan teknologinya, karena itu perlu uang. Tetapi pelayanannya. Coba cari di rumah sakit di dunia ini. Mana ada yang rumah sakit pasien miskin diberikan pelayanan VIP? Nggak ada, kecuali di Rumah Sakit Harapan Doa. Yang miskin tidak boleh pulang sebelum dikerembat gratis, pedikur, medikur, massage gratis. Satu hari pernah saya datang, ada ibu-ibu yang masih diinfus, rambutnya penuh sampo, kuku, kaki, tangannya lagi di pedikur, medikur, tangannya lagi di massage. Saya tanya, Bu, gimana rasanya? Dia bilang, Pak, anak kandung saya saja belum pernah, Pak, nyampo rambut saya, apalagi bersihkan kuku kaki saya. Di rumah sakit ini dokternya mau. Saya tanya, Ibu bahagia? Saya bahagia, Pak. Jadi bahagia bagi rakyat itu sederhana saja. Nggak perlu kemudian kita habiskan uang anggaran yang begitu besar begitu. Yang penting ketulusan, keikhlasan. Sampai sekarang masih berlangsung? Masih berlangsung, Bang. Masih ada salonnya. Sekarang permanen bahkan salonnya. Kalau dulu kan kita hanya sekedar satu tempat sudut begitu kita siapin alat-alat. Sekarang nggak. Kita permanenkan salonnya. Gitu. Berarti sudah sembuh, diberi kesegaran pula. Iya. Kan biasanya, Bang, orang datang, Bang, kalau datang ke rumah sakit kan datang bau, pulang tambah bau. Kalau nggak boleh datang, dia mungkin berantakan karena sakit, pulang harus seperti bidadari atau bidadara. Begitu. Berarti sudah periode kedua sebagai wali kota saat ini. Iya, Bang. Nah, menjadi wali kota itu kira-kira itu sebagai tujuan, cita-cita, atau mungkin masih ada lagi nih tujuan berikutnya nih. Kalau boleh tahu nih mungkin BD1 lah gitu. Gimana kira-kira? Ya, saya sudah mencoba, Bang, dulu. Saya sudah mencoba. Jadi, tapi wakil saya meninggal dunia. Dan saya katakan, saya nggak bisa kemudian merubah itu, nggak bisa. Dan saya tidak menyalahkan wakil yang meninggal, tidak. Tapi memang begitulah tulisannya. Sehingga ketika Pak Wakil Gubernur dulu sakit begitu, saya doa kepada Allah, ya Allah, kasih tanda ke saya. Kalau memang Engkau menginginkan saya jadi Gubernur Bengkulu, tolong pertahankanlah ini Pak Muslihan. Walaupun tidak bisa selama-lamanya, kasih waktu beberapa lama. Tapi keputusan Allah berbeda, dia meninggal begitu sebelum pemilihan. Maka bagi saya ini tanda bahwasanya Allah nggak ingin Helmi Hasan jadi gubernur. Maka ketika itu saya ucapkan selamat. Karena Pak Rohidin menyatakan dengan timnya dia memenangkan dengan hitung cepatnya. Kami belum selesai hitung cepat ini. KPU belum mengumumkan, tapi saya katakan, saya ucapkan selamat. Saya Helmi Hasan, Pak Muslihan menyatakan kemenangan dari Pak Rohidin. Walaupun secara resmi nanti KPU mengumumkan, tapi saya katakan saya mengucapkan selamat. Saya menyatakan kalah. Ya, begitulah pemirsa. Politik yang dewasa memang harus seperti itu. Tidak perlu harus kita gontok-gontokan untuk mengakui kemenangan ataupun kekalahan. Nah, ini suatu pembelajaran bagi semua yang terjun di dalam dunia politik tentunya. Nah, setelah menjadi wali kota nih, bagaimana sih rasa tanggung jawabnya ini? Lebih berat mana dengan mengurus keluarga? Ini masalah terbesar itu, Bang, masalah membagi waktu, Bang. Anak-anak saya suka protes. Karena memang waktu untuk anak itu yang sekarang sebenarnya paling penting bagi mereka kehadiran saya karena masih sekolah begitu. Justru saya enggak begitu. Sehingga memang ini yang membuat saya belum clear, artinya bagaimana membagi waktu dengan anak-anak terutama. Tapi kemudian istri saya, alhamdulillah istri saya luar biasa, dia menjelaskan kepada anak-anak begitu. Dan kadang-kadang dia perlihatkan IG saya dengan anak-anak, ini loh kerja-kerja papa kamu. Sehingga banyak waktu yang harusnya kita bisa sama-sama, ternyata papa kamu nggak bisa. Dan alhamdulillah artinya walaupun sebentar kita punya waktu yang cukup kualitas gitu, sebentar gitu kan. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Tapi pengalaman jadi wali kota, karena niat kita tuh sebenarnya bagaimana hak-hak masyarakat itu bisa tertunaikan, Pak.
termasuk juga nomor handphone saya viralkan, begitu saya kasih tahu ke semua masyarakat. Karena jangan sampai saya tidak ada di Bengkulu begitu, tapi hak mereka tidak tertunaikan. Karena bagi masyarakat bukan soal wajahnya wali kota, tapi soal masyarakat adalah ketika mereka punya hak, mereka mengadu ke pemerintah, bisa nggak pemerintah kemudian menunaikan. Maka kita kasih nomor handphone kita itu ke seluruh masyarakat handphone yang saya pegang. Sehingga dengan teknologi sekarang tanpa harus ketemu tapi masalah bisa selesai. Misalnya ada satu orang di Rawamakmur WA saya, Assalamualaikum Pak Wali. Pak Wali katanya masyarakat Bengkulu harus bahagia. Oh iya, saya bilang, saya nggak bahagia Pak. Kenapa kamu nggak bahagia? Saya jualan lontong sayur Pak di Rawamakmur. PDAM-nya mati Pak. Mana mungkin saya bahagia? Oh iya, saya yang salah, saya minta maaf. Saya screenshot, saya kirim ke Direktur PDAM. Direktur PDM baca dibalas, iya Pak, di sana lagi ada gangguan pipa. Saya bilang saya nggak perlu alasan, rakyat saya juga nggak perlu alasan. Yang diperlu adalah air. Jadi sekarang kalau pipanya rusak, coba kamu bawa mobil tangki aja. Tangki kita kan ada. Isi penuh tangki itu, kasih ke ibu itu. Penuhkan torennya, kamu videokan kirim ke saya. Karena saya bertanggung jawab sama dia. Oh siapa? Divideokan, saya kirim lagi ke ibu itu. Bu, saya minta maaf. Nggak apa-apa Pak. Nah, saya bilang coba kalau kita tadi minta maaf, air belum sampai, nggak akan dikasih maaf. Tapi kalau airnya sudah sampai, baru kita nyatakan minta maaf. Begitu, dia akan maafkan. Begitu. Dan banyak cerita yang lain Bang. Dengan WhatsApp ini Bang. Alhamdulillah. Ya, memang itulah tanggung jawab menjadi pemimpin. Kita harus punya rasa sense of grace. Nah, oleh karena itu pertanyaan berikutnya ini saya mendengar ini, tapi betul apa tidak? Mendengar Pak Wali ini berkantornya malah di masjid. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab? Atau mungkin itu salah gitu? Iya. Jadi gini Bang, ini informasinya mungkin yang kurang pas Bang ya. Siap. Jadi kantor wali kota tetap, ini karena kantor wali kota yang sebenarnya jadi rumah sakit, dialih fungsikan jadi rumah sakit. Wali kota berkantor di Bentiring, numpang di salah satu kantor Bapeda kita, Bapeda, sehingga memang kita sempitan di sana. Nah kemudian kita berpikir bahwasanya harus ada kantor wali kota yang mendekati pusat pemerintahan. Maka kita ada alun-alun Masjid Al-Taqwa, kita buatlah beberapa rumah-rumah kecil begitu untuk kantor saya. Dan kemudian ada juga pengganti balai. Balai kan dijadikan mall pelayanan publik. Karena Menpan minta Kota Bengkulu ada mall pelayanan publik. Sedangkan anggaran kita kan terbatas Bang. APBD kota cuma 1 triliun. Sedangkan kalau Jakarta satu dinas darat itu 3,8 triliun. Kita satu kota 1 triliun. Sehingga kita mengatur anggaran itu memang agak susah begitu. Tapi namanya pemerintah pusat tidak bisa tidak. Maka kita buatlah balai kota jadi mall pelayanan publik. Jadi itu mall pelayanan publik sehingga kota tidak punya balai kota, rumah dinas tidak punya kantor. Agar kemudian ada satu padu, kita jadikanlah di alun-alun itu ada rumah, kita buat kecil untuk pengganti balai kota sementara. Ada satu rumah kecil juga untuk kantornya wali kota. Sehingga kemudian tidak kesulitan. Tapi kantor yang aslinya di Bentiring. Di Bentiring ada, di Bapeda. Berarti ada benar ada tidaknya. Ya. Kadang-kadang memang harus berkantor di masjid gitu ya. Ya. Kemudian apa yang menjadi prioritas Pak Wali ini menjadi wali kota nih, prioritas pembangunan khususnya di Kota Bengkulu ini? Ya, saya kepengen memastikan setiap masyarakat itu bahagia Bang. Kalau fisik ya tentu dengan APBD yang sangat terbatas kita rasanya sulit untuk menjangkau itu. Tetapi saya katakan dengan seluruh perangkat pemerintah Kota Bengkulu, bagaimana kita berkomitmen menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Apapun masalah masyarakat, silakan dia mengadu kepada pemerintah. Dan pemerintah berupaya untuk ambil bagian dalam kebaikan. Dengan program-program non APBD yang kita buat. Salah satunya adalah kita buat gerakan sedekah 2000. Kita memahami APBD kita sangat terbatas, hanya 1 triliun, 1 T begitu. Sedangkan APBD juga untuk pegawai dan segala macamnya. Maka kita coba cari lagi cara-cara lain untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya gerakan sedekah 2000 Bang. Gerakan sedekah 2000 ini kita rapatkan dengan Forkopimda, dengan Kejari, dengan Kapolres, dengan Dandim, semua kita. Kita katakan ini kan suasana Covid nih, keuangan negara juga kesulitan, kota juga sulit. Kita aja hampir 200 miliar ketarik dengan Jakarta untuk Covid. Sedangkan saya bilang kan kebutuhan masyarakat itu terus menambah. Kita putuskan gitu, kita buat gerakan sedekah 2000. Dan sebagai ujung tombaknya Basnas, rekeningnya ditaruh di Basnas. Sehingga kita setiap hari ini terbiasa sedekah 2000.
Dan terkumpul di sana Bang, alhamdulillah itu sudah pernah menyentuh angka 1 miliar. Inilah yang kita gunakan misalkan untuk ada bencana Merapi meletus kemarin kan kita hantarkan 50 juta ke sana. Kalau kita pakai APBD kan ribet begitu dan terlalu banyak aturan-aturan yang membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan namanya atas nama kemanusiaan kan semuanya kadang-kadang kita harus coba pinggirkan dulu. Maka kita buat gerakan sedekah 2000 itu. Seperti misalkan kita ingin vaksinisasi secara massal kemarin. Masyarakat kalau cuma diajak vaksin dia nggak mau. Kita harus siapkan misalkan beras untuk minyak atau apa begitu kan. Ini kita siapkan juga dari gerakan sedekah 2000. Begitupun ketika ada masyarakat kita yang misalkan kontrakannya habis, sedangkan suaminya karena COVID dia nggak kerja, sedangkan dia punya anak. Ini kan nggak bisa juga APBD. Maka kita pakai dari gerakan sedekah 2000 tadi. Bisa langsung ke eksekusi, cuman Basnas yang memverifikasi apakah ini layak atau tidak. Kira-kira gitu, Pak. Nah, itu yang terkait dengan aspek program kemanusiaannya. Nah, baru-baru ini kan kita ada himbauan atau perintah dari Pak Presiden kita ya terkait dengan bagaimana pemerintah daerah menghadapi inflasi. Inflasi. Nah, apa program-program Pak Wali menghadapi supaya di Kota Bengkulu ini tidak terjadi inflasi? Ya. Kita sudah buat Bang ada gerakan Bengkulu Bisa itu. Bengkulu Bisa ini kita titip juga untuk mulai masyarakat di setiap rumah pekarangan begitu kita nanam cabai, nanam tomat, nanam bawang begitu, tanaman-tanaman yang memang itu tidak perlu kita membeli begitu, karena kan pada waktu tertentu harga cabai meroket begitu kan, harga tomat meroket. Nah ini kita coba dan itu nanti kita lombakan. Jadi masyarakat kita ini nggak bisa kita cuma kasih bibit untuk ditanam, itu nggak akan ditanam. Tapi kita lombakan. Jadi bibit kita kasih, kita lombakan. Siapa yang hasilnya paling bagus, dia akan mendapat reward dari pemerintah. Begitu juga Bengkuluku Bersih misalnya kan. Kita sudah buat misalnya program tegakkan perda. Bahkan kita sayembarakan siapa yang mampu memvideokan, siapa yang mampu menangkap, kita kasih reward. Tapi itu juga agak sulit efek jerahnya. Maka kita buat sekarang ini dilombakan. Siapa yang paling bersih daerahnya akan diberi reward. Siapa yang paling nggak bersih maka akan dapat hukuman. Ya di RT-nya, di kelurahannya, di kecamatannya. Dan itu dilakukan terus gerakan itu sehingga mudah-mudahan harapan kita inflasi itu bisa tertekan, Bengkulu juga bisa jadi Bengkulu yang bersih, Bengkulu yang sehat, Bengkulu yang aman. Bengkulu keaman ini kita buat pos-pos Bengkulu keaman Bang di setiap RT. Dan itu non APBD. Jadi kita minta masyarakat kalau kita bangunkan kadang-kadang orang nggak menunggu dan orang juga nggak merasa memiliki. Tapi kalau masyarakat yang gotong royong membangun begitu kan dan mereka menjaga semangat mereka memilikinya ada. Sehingga kita buat namanya gerakan Bengkulu Keaman. Karena sekarang kan dengan ekonomi yang mulai kesulitan, kriminal meningkat begitu, kita juga mewaspadai itu dengan solusi membuat pos-pos Bengkulu Keaman di tingkat-tingkat RT. Ya memang demikian pemirsa. Penyebab inflasi itu ternyata salah satunya keterlangkaan cabai. Ya. Nah cabai aja menyebabkan inflasi. Memang oleh karena itu dia dihimbau seperti Pak Wali Kota untuk menanam cabai di rumah-rumah karena ketika harga cabai meningkat dan cabainya tidak ada maka terjadilah inflasi. Nah itu memang salah satu cara jitu supaya masyarakat menanam cabai. Itu salah satu aja, masih banyak hal-hal yang lain yang menyebabkan inflasi. Nah selanjutnya terkait dengan disiplin ASN ini. Tentu Pak Wali selaku pembina ASN di wilayah Kota Bengkulu pasti adalah di mana-mana itu pasti ada ASN yang nakal, ASN yang memang disiplin, punya integritas. Nah, khususnya terhadap ASN yang nakal, tidak patuh, tidak disiplin ini kira-kira Pak Wali punya konsep gimana ini supaya mereka patuh itu? Kita di Kota Bengkulu Bang ada program namanya Bengkel Iman. Jadi selain memang secara aturan pemerintah kita buat, ada inspektorat, ada segala macam itu tetap berjalan, tapi kita juga bangun dari sisi humanisnya. Jadi pencegahannya Bang. Jadi biasa kita cuma semenjak Covid ini kita nggak adakan Bengkel Iman. Bengkel Iman ini kita mengajak ya ASN kita, non ASN kita itu lebih mendekatkan dalam konteks keagamaan sesuai keyakinan masing-masing.
Kalau yang Islam biasa kita ajak mereka untuk kemudian beritikaf di masjid-masjid, di musola-musola, dan kemudian dari situ begitu ada taklim yang dibuat begitu. Seperti kalau ke Masjid At-Taqwa itu ada tuh antara sholat begitu itu ada taklim. Pentingnya menjaga waktu sholat, pentingnya kita memuliakan tamu, pentingnya segala macam. Yang kira-kira begitu. Nah, alhamdulillah Bang, suasana seperti itu bisa juga merubah gitu mindset daripada ASN kita maupun PTT kita. Sebut saja misalnya ada salah seorang Satpol PP yang sebelumnya dia nggak pernah sholat. Dia nggak pernah sholat, ikut program Bengkel Iman begitu, dan setelah itu dia semangat untuk sholat karena dia tahu manfaatnya sholat. Selama ini dia katakan, saya nggak tahu Pak manfaat sholat. Perasaan saya sholat itu buang-buang waktu. Tapi dengan Bengkel Iman ini, dengan program ini, dia paham nilainya sholat. Satu langkah menuju masjid untuk sholat, satu dosa diampuni, satu derajat dinaikkan, satu kebaikan Allah berikan. Sehingga kemudian ketika diberikan pemahaman begitu, seperti Masjid At-Taqwa dulu sepi, Bang. Tapi ketika dihidupkan taklim begitu, dihidupkan program itikaf, dulu gudang besar kita benahi jadi tempat untuk itikaf begitu, ada AC-nya, WC-nya kita baguskan, ada anak dari kabupaten mukum-mukum misalnya kan pas Gibraka mau ke Jakarta, mereka kontak, Pak bisa nggak kami itikaf di masjid, kalau hotel kan anak muda, nggak boleh disediakan, bahkan mesin cucinya pun kita sediakan, gula kopi kita sediakan, makanan juga kita sediakan, sehingga harapan kita memang datang mereka tidak baik, pulang-pulang menjadi lebih baik lagi. Itulah salah satu aspek bagaimana meningkatkan ketakwaan dan keimanan dalam membentuk ASN sehingga mereka jadi patuh, taat dan disiplin. Nah, bagaimana terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ya? Mungkin Pak Wali juga punya konsep. Ya, kita berdayakan saja Bang, inspektorat tentu ya, karena memang reward and punishment terus dilakukan. Tapi reward and punishment itu memang perlu betul-betul by proses. Tidak senang, bukan karena senang tidak senang. Maka inspektorat kita mungkin termasuk inspektorat yang paling rajin untuk melakukan pendalaman terhadap persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah ASN maupun non ASN kita. Karena kan zaman sekarang Bang, apalagi handphone wali kota terbuka, informasi itu deras betul. Sehari itu aduan di handphone saya itu bisa 100 Bang. Dan saya langsung screenshot, misalkan ada persoalan dengan guru misalnya kan. Misalnya kan ada kejadian, ada guru yang dituduh begitu mencekik siswa misalnya, itu viral, itu saya screenshot, saya minta langsung inspektorat coba dalamin, apa sih masalahnya. Nggak boleh kemudian kita langsung menghakim, tapi tetap solusinya adalah orang yang bersangkutan diberhentikan sementara dulu, agar kemudian tidak noise begitu, kerja kita nyaman. Teman didalamin, seperti sekarang saya dapat laporan Pak Sekda, Pak ternyata ibu guru itu benar Pak katanya. Benar bagaimana dia nggak dicekik, ceritanya ada. Sehingga kemudian ini kita pulihkan lagi. Ada misalkan di satu puskesmas ada satu warga begitu yang ingin berobat begitu, tetapi aturan pemerintah memang dia tuh tidak di situ, dia di puskesmas yang sudah ditunjuk. Cuman masyarakat kan dia nggak mau tahu, dia pokoknya harus dilayani. Hal ini kemudian mencuat. Satu pagi, siang saya putuskan itu kepala puskesmas berhentikan dulu. Saya nggak tahu dia benar nggak salah, tapi yang minimal nggak noise dulu. Ambil dulu keputusan, saya bilang Pak Sekda, berhentikan dulu dia sementara, sudah tuh turunkan inspektorat. Apakah benar cerita ini atau tidak, begitu kan? Karena kan kalau sudah ke publik, kadang-kadang orang tidak lagi melihat apakah benar tidak benar, tapi ini sudah menjadi konsumsi publik. Maka solusinya adalah pemerintah di-off-kan dulu. Tetapi tidak boleh juga kemudian kita berpaku tidak adil. Saya katakan turunkan inspektorat, tanya betul apa masalahnya. Dia punya regulasi, ada Pak aturannya begini. Tapi saya bilang kan ada aturan yang lebih tinggi kemanusiaan. Apa salahnya kita terima dia, kita obati dia. Coba kalau misalkan kita tolak kemudian dia meninggal kan jadi masalah. Hal-hal yang seperti itu kemudian Bang, solusi dari pemerintah Kota Bengkulu. Jadi ketika ada satu masalah, kita off-kan dulu, kemudian inspektorat kita coba dalami. Kalau toh ternyata dia tidak salah, kita pulihkan lagi. Begitu. Tapi kalau memang dia salah, tetap kita off-kan dulu. Termasuk kalau umpamanya salah satu program di situ ada terjadi penyalahgunaan kewenangan, pasti Pak Wali Kota setuju kalau itu ditindak ya. Yeah. Seperti umpamanya sekarang ini kan lagi Kejaksaan Negeri Bengkulu menangani Sami Sake. Ya. 1 miliar 1 kelurahan. Nah, kalau memang itu
terindikasi ada penyalahgunaan Ya. kewenangan, kemudian di situ juga ada oknum-oknum lah dalam tanda petik yang ternyata memanfaatkan keuangan negara di situ, maka sekarang lagi disidik oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu. Sikap Pak Wali Kota terhadap hal-hal seperti itu tentu mendukung ya dengan adanya penegakan hukum ya. Iya, harus, karena memang Samisake itu kan tujuannya sangat mulia, Bang. Karena memang kita ingin masyarakat yang menengah ke bawah, yang tidak punya pekerjaan, yang dia ingin minjam di bank tidak punya akses. Maka kemudian APBD ini yang bisa menjawab. Program pemerintah pusat ada namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Tetapi kan syaratnya ada di situ, Bang. Dia harus punya usaha sekian tahun, dan kemudian banyak sekali ceritanya. Bagaimana masyarakat kita yang hanya punya niat saja? Dia punya niat ingin maju, dia punya niat baik begitu. Maka APBD inilah menjawab, tidak bisa semuanya diselesaikan pusat. Nah, program Samisake ini untuk itu. Nah, ternyata di lapangan misalnya, ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi gitu, penyimpangan tadi, maka tidak ada cara kecuali ini ada tindakan. Inspektorat sudah turun waktu itu, inspektorat sudah turun, sudah bicara, sudah diundang, tapi tidak selesai begitu. Maka kemudian kejaksaan yang masuk sekarang. Dan kita sangat apresiasi itu, dan alhamdulillah sudah ada yang mengembalikan uang sebagian. Ada kalau nggak salah tiga LKM. Satu LKM itu sudah mengembalikan, yang ada temunya 200 juta itu terkembalikan. Tinggal ada 2 lagi yang belum tuh, Bang. Ada 2 yang belum mengembalikan. Di Kota Bengkulu ini saya lihat penduduknya sangat plural. Iya. Tidak ada fanatisme ya yang berlebihan lah. Kalau kita lihat daerah-daerah lain kan sukuisme, fanatisme itu masih kental kan. Nah, di Bengkulu nih saya kira cukup kehidupan masyarakat cukup plural lah. Nah, apa kira-kira yang menjadi aspek yang dibanggakan ya menurut Pak Wali di Kota Bengkulu ini sehingga di masa mendatang ini justru bisa menjadi peluang atau pendukung program pembangunan Iya, saya sih gini, Bang. Kalau kita mau fokus ke wisata itu kosnya besar. Ya Pak Agustin sudah pernah membuat itu. Pantai Panjang misalnya dan sebagainya. Kalau kita menawarkan Kota Bengkulu misalnya dengan bangunan fisik yang wah, orang lebih tertarik ke Jakarta. Cuman saya ingin menyampaikan pesan kepada Indonesia dan dunia, Bengkulu ini kota bahagia. Kota bahagia itu apa ukurannya? Anda datang ke sini, Anda bahagia. Maka ada surat edaran wali kota, tamu wajib dilayani selama 3 hari minimal. Kadang-kadang kan orang datang itu bukan hanya ingin lihat pemandangan indah, bukan hanya ingin lihat bangunan yang canggih, tapi bisa jadi dia ingin merasakan kok ada kota bahagia, apa sih ukurannya? Begitu. Sehingga kemudian hal-hal yang seperti ini yang diandalkan itu tidak perlu menyedot anggaran yang besar. Cukup saja misalkan jiwa yang besar saja. Ketika ada tamu datang, bagaimana kita ingin memuliakannya misalnya. Sehingga kayak di alun-alun itu kita buat beberapa rumah. Mungkin saja tamu kita ini seperti waktu saya jalan ke Padang, ada ibu-ibu 50 orang yang datang ke Bengkulu ingin membuktikan kota bahagia ini betul tidak. Dia bisa datang ke Kota Bengkulu semuanya gratis, betul nggak? 50 orang datang bis begitu hasil kunjungan saya datang dan kita fasilitasi di masjid ada rumah begitu kan. Rumah ini rumah singgah, rumah untuk tamu. Kita biarkan di mereka di situ. Dan kemudian kita terbiasa begitu kita menyediakan makanan. Dan setelah selesai 1 hari mereka katakan, ya kami senang, kami bahagia. Hal-hal yang seperti itu yang kita ingin pesankan bahwasanya ketika orang datang ke Kota Bengkulu ini kota baik loh. Anda datang tamu, Anda dimuliakan, bahkan masyarakat kotanya pun langsung bisa komunikasi kepada wali kota, apapun masalah dia. Silakan nomor handphone kita terbuka dan kemudian hari itu dia akan mendapat kepastian dari pemerintah. Tidak perlu dia cari kantor wali kota, ngantri dulu di meja wali kota, nggak perlu. Dia langsung bisa WA wali kota, dia bisa voice wali kota. Seperti misalkan ada satu orang, Bang, dia WA saya, Pak, tolong saya Pak, istri saya hamil, saya nggak punya uang. Saya screenshot, langsung saya masukkan ke grup HD Bersalin. Kita punya grup, Bang, HD Bersalin. HD Bersalin ini kerjasama kita dengan Basnas. Setiap ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan yang nggak punya uang, gratis, Bang. Ditangani oleh bidan-bidan terbaik di dunia. Kita seleksi seluruh bidan yang paling senyumnya, yang bagus, yang ramah. Kita rekrut, kita ajak kerjasama. Sehingga mereka nanti ditangani oleh bidan terbaik di dunia ini. Dan persalinannya gratis, bahkan kita kasih kado. Kalau nama mereka bingung, pemerintah juga menyediakan nama pilihan. Sehingga kemudian tidak ada alasan masyarakat tidak bahagia kalau ketika mereka ingin melahirkan misalnya.
Nah begitu juga kita punya ambulan bang, ambulan gratis. Kalau mereka misalkan dari rumahnya nggak punya kendaraan, cukup kontak saja, ambulan akan datang menjemput ke rumah mereka, mereka akan bawa ke rumah sakit. Dan kita juga sudah kerjasama dengan BPJS 6 miliar ya, dana yang kita taruh di situ dari cukai rokok itu. Untuk masyarakat tidak mampu BPJS gratis. Dan ambulannya menjemput, dibawa ambulan langsung ke rumah sakit atau puskesmas, nanti diantarkan kembali ke ambulan. Dan ambulan sebagian kita parkirkan juga di sini di dekat Rumah Sakit Harapan dan Doa, sebagian juga kita parkirkan di alun-alun, dan di setiap rumah ibadah kita kasih tahu ini nomor kontak ambulan. Cuman kadang-kadang nomor sudah dikasih tetap kontak wali kota juga. Begitu ya Pak Wali saya begini-begini gitu. Dan ambulan ini bang, setiap ambulan kita anggarkan untuk uang bensinnya, sehingga tidak kemudian mereka pungut-pungut lagi untuk di kota begitu, gratis betul masyarakat kita. Dan ambulan itu kurang lebih sekitar 40 unit di luar yang punyanya puskesmas. Adapun yang puskesmas kita nggak ganggu. Karena persoalan ambulan gratis ini menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu bang. Cukup banyak udah yang disampaikan oleh Pak Wali. Mulai dari biografi sampai perjalanan menjadi wali kota sampai ke program yang sudah dilaksanakan. Tentu saya juga ingin mengetahui ini jati diri Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini khususnya. Kalau boleh tahu nih, apakah Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Bengkulu ini sudah bisa digambarkan memberikan manfaat dalam rangka mendukung pembangunan program-program pembangunan? Karena kita tahu bahwa kejaksaan ini selain menjadi aparat penegak hukum, itu juga menjadi pendamping dan pengawal program-program pembangunan. Nah, kira-kira Pak Wali sudah merasakan betul ini kehadiran kejaksaan ini membawa manfaat apa tidak? Ya kalau untuk level kita di Kejaksaan Negeri bang, alhamdulillah. Seperti Abang sentuh tadi soal Samisake misalnya kan, itu kita terasa betul. Bagaimana ketika pemerintah mengalami kesulitan dengan LKM, kalau masyarakat sih kalau dia misalkan kehilangan lele karena hanyut itu nggak masalah. Tapi ketika LKM-nya yang kemudian bermasalah, itu dengan pendampingan daripada kejaksaan itu alhamdulillah. Artinya uang negara itu bisa diselamatkan. Begitupun soal kendaraan-kendaraan kita misalnya kan, yang sempat kemarin itu beberapa kendaraan yang tidak bisa lagi diinikan oleh pemerintah. Ketika dari pihak kejaksaan yang kemudian melakukan pendampingan, banyak yang kemudian aset-aset pemerintah yang kemudian dengan mudah bisa dikembalikan. Sehingga saya pikir sinergi antara pemerintah dengan kejaksaan begitu, itu cukup bagus kalau di Kota Bengkulu bang, cukup bagus. Sehingga kesulitan kita begitu, itu bisa terbantu. Misalkan kita membangun yang bangunan strategi seperti sekarang nih, kita lagi membangun kota merah putih. Kota merah putih kan air sebakul sekitarnya itu mereka protes. Dia bilang, Pak Wali kami ini kan bagian dari kota, kenapa kami nggak disentuh pembangunan? Maka kemudian kita arahkan di sana menunjang juga program pemerintah pusat jalan tolnya tadi. Kalau jalan tol kemudian tidak dibangun oleh pemerintah, lanjutannya seakan-akan jalan tol itu berdiri sendiri. Maka ketika Presiden misalkan selesai membangun jalan tol, maka di sekitar itu kita punya tanah 18 hektar. Kita jadikan itu kota merah putih. Kota Merah Putih itu salah dibangun balai kota, ada juga masjid di sana, dan juga banyak warga masyarakat yang punya tanah kita dorong untuk membangun perumahan-perumahan menengah ke atas. Dan mereka minta komitmen serius pembangunan pemerintah, kita bangun. Beberapa ruas jalan kita buka bang. Bahkan dari pintu bandara itu menuju itu beberapa ruko juga kita membebaskan, kita bikin gapura besar begitu. Sehingga jalan dari bandara itu langsung ke Merah Putih 4 jalur. Begitupun jalan yang kemarin juga sempit kita sudah lebarkan. Nah lampu jalan insya Allah tahun ini sudah dimulai. Sehingga kota yang tadinya air sebakul yang tadinya gelap, harga tanah dulu 20.000 bang. 20.000 orang nggak mau beli. Sekarang harganya udah 800-an. Bahkan cerita KDSPU Pak, ada tanah dulu dijual 200 juta, dia orang nggak mau, sekarang perumahan beli 6 miliar. Jadi betul-betul dampak pembangunan ini juga terjadi dengan sinergitas, bukan hanya dengan kejaksaan pemerintah, tapi pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat bikin jalan tol, saya rapatkan di kota apa yang bisa kita buat dengan jalan tol ini. Nggak boleh kemudian jalan tol berdiri terus nggak ada dampak sama sekali, rugi kita gitu loh. Maka tanah yang kita punya 18 hektar itu yang tadinya semak belukar, yang nggak ada orang di sana, kita rubah kemudian sekarang ini menjadi kota merah putih. Gitu bang. Pak Wali, kita ini kan kejaksaan ini
ingin terus-menerus menjadi lebih baik lagi gitu ya. Tentu untuk bisa menilai itu bukan dari penilaian dari dalam kita, tetapi juga dari luar. Sehingga orang luar yang akan menilai kejaksaan. Tapi justru itulah saya butuh penilaian secara jujur dari Pak Wali gitu ya. Boleh kritik habis-habisan supaya kita bisa tetap terus memperbaiki diri. Nah, kira-kira ada nggak kritik terhadap kita ini? Oh, kejaksaan ini harus seperti ini. Gitu. Iya. Kalau saya pikir sudah cukup bagus Bang, on the track ya sekarang ya. Karena semangatnya itu adalah semangat bagaimana menyelamatkan uang negara pertama satu. Yang kedua juga bagaimana kemudian mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, hal ini sudah diterapkan di Kota Bengkulu. Sehingga memang inspektorat sendiri misalkan APIP itu sudah mulai diberdayakan. Sehingga noise di luar begitu kan ya, yang kemudian itu bisa diantisipasi karena itu mengganggu. Itu juga arahan presiden kan. Jangan sampai kemudian semua orang serba takut membangun. Semua orang serba takut mengambil kebijakan. Nah, hal-hal yang sekarang sudah sangat produktif di Kota Bengkulu. Ketika ada satu buah persoalan, maka kemudian kejaksaan akan ngomong, coba inspektorat itu ada persoalan A, B, C, D. Coba kamu turun ke sana, ada nggak masalah apa di situ? Sehingga kemudian mencegah Bang, dicegah. Tidak kemudian ini larut-larut menjadi cerita publik berdebat di sana segala macam sehingga semua orang menjadi penakut begitu. Dan budaya itu kan sudah hampir di seluruh Indonesia terasa. Semua orang merasa ketakutan mengambil kebijakan. Karena tapi dengan Kota Bengkulu sekarang kemudian dia bersinergi begitu. Kecuali memang orangnya nggak mau berubah, itu repot juga Bang. Ada satu kejadian memang dia nggak mau berubah. Maka mau tidak mau itu memang harus diambil langkah-langkah hukum begitu. Tapi ketika ada ruang yang diberikan untuk kemudian orang berubah, melihat secara sungguh-sungguh. Misalnya ketika saya misake, kalaulah orangnya yang memang menggunakan uang itu orang yang nggak mampu. Misalkan dia nggak mampu, dia pinjam modal 5 juta saya misake. Dia buka mebel gitu kan. Kemudian ini dia stroke Bang. Dia kena stroke, dia nggak bisa kembalikan. Kami datang ke sana Pak, saya bilang kami mau membalikan apa Pak? Bapak suami saya stroke, ini mebelnya terbengkalai. Ini anak-anak kami sekolah jualan opak Pak. Kami nggak mungkin beli. Nah kalau kayak gini saya bilang bukan nggak usah kembali, justru kita tombokin. Dan kemudian yang tadi stroke dikasih kursi roda dari pemerintah kota. Hal-hal humanis seperti itu yang coba. Tapi kalau ada orang memang niatnya memang dari awal memang nggak baik begitu kelihatan, maka ini tidak bisa harus ada efek pembelajaran. Sehingga mudah-mudahan ke depan budaya negatif seakan-akan kalau pemerintah ngasih dana bergulir itu menjadi miliknya, itu nggak begitu. Nah kalau di Kota Bengkulu ini kan masyarakatnya alhamdulillah Bang. Kecuali ada beberapa daerah tertentu ya, yang memang hampir seluruh program pemerintah soal dana bergulir itu cenderung tidak positif begitu satu daerah itu. Tapi yang lain rata-rata mereka mengembalikan sebagian besar. Nah, ada pengelola-pengelola yang kemudian ini yang kemudian justru bermasalahnya di sini. Ada 3 kemarin itu yang saya mendapat laporan dari Pak Sekda. 1 sudah terapi, dia sadar begitu, dia kembalikan dan itu sudah selesai. Tinggal 2 lagi ini memang. 2 lagi ini pun memang dia mau ceritanya kan. Cuman kan ini perlu terapi khusus lagi dari penegak hukum begitu. Sehingga mudah-mudahan harapannya ada pembelajaran bahwa ini uang negara yang diberikan kepada masyarakat untuk apa? Agar masyarakatnya berdaya. Karena kan masyarakat mengeluh Bang ketika dia mau mengakses permodalan di bank, ditanya sertifikatnya ada apa enggak? Dia nggak punya sertifikat, numpang rumah mertua. Gitu loh. Kalau dia mau pinjam kur ditanya, sudah pengalaman berapa tahun, usahanya mana? Dia belum punya usaha. Maka Samisaki inilah yang menjawabnya itu. Dan saya lihat kerjasama dengan pihak kejaksaan sudah sangat bagus Bang. Misalnya kita bicara banyak persoalan lah pembangunan misalkan sekarang. Ketika kita bicara pembangunan, orang serba takut untuk mengambil kebijakan. Tapi dengan program pendampingan tadi, apalagi ditakutkan? Kecuali malas kerja begitu. Kira-kira itu Bang. Demikianlah pemirsa, bagaimana kiprah Pak Wali Kota membawa arah yang lebih baik khususnya untuk Kota Bengkulu. Dan saya juga mungkin ingin punya arahan atau mungkin pendapat dari Pak Wali ini dengan adanya podcast seperti ini. Ini podcast bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Iya. Memang sekarang podcast di mana-mana sudah ada dan banyak. Tapi bagian daripada penerangan hukum melalui podcast ini ya saya kira ini cukup bisa efektif ya. Karena ini
akan ditonton oleh ribuan orang juga. Nah, mohon pendapat Pak Wali ini dengan podcast Kejati nih. Ya, saya pikir ini sebuah terobosan yang luar biasa. Ini mungkin ice breaking ya, artinya mencairkan suasana yang tadinya menakutkan, menyeramkan, ini bisa cair. Dan kemudian menarik ruang-ruang gelap kepada ruang cahaya. Kebanyakan sekarang grup-grup ya medsos begitu, kan itu kan keramak-kerumuk cerita hoak, negatif, kebencian itu aja isinya, Bang. Tapi dengan ditarik begini kan semua jadi terang benderang. Dan menurut saya ini sangat bagus sekali ketika ada pembicaraan-pembicaraan yang kira-kira mengarah ke persoalan hukum, mungkin bisa ditarik ke podcast, atau ada persoalan-persoalan yang kritis yang belum terjawab bisa ditarik ke sini juga. Sehingga kemudian semua pihak bisa hadir menjelaskan begitu. Sehingga ke depan memang kita terlatih untuk bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan rencana begitu. Dan saya yakin grup-grup kegelapan itu, Bang, itu akan tutup. Karena forecast yang ini tidak ada kemarin begitu, akhirnya muncul grup-grup kegelapan yang isinya hanya kebencian, fitnah, hoak, ya kayak begitu. Tapi kalau dibawa kepada ruang cahaya seperti ini, orang bisa menonton begitu, dan masyarakat juga bisa menjadi saksi. Oh, itu bohong, itu nggak benar. Zaman sekarang kan tidak bisa lagi orang kemudian menutupi sesuatu karena semua jejak itu ada, begitu. Demikian pemirsa ngobrol cerita terkini NCT Podcast Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sudah cukup lama saya berbincang-bincang dengan Pak Wali. Tentu ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat khususnya untuk masyarakat Kota Bengkulu. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Wali yang sudah berkenan hadir dan sudah meluangkan waktu ya. Saya ajak bincang-bincang, ini kejadian langka. Kadang-kadang memang hostnya saya harus turun langsung dan itu jarang terjadi lah. Nah, demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat.